Nah, yang Anda saksikan tadi adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai perpanjangan PPKM. Diumumkan tadi malam. Nah, untuk membahas mengenai perpanjangan PPKM ini hingga tanggal 25 Juli mendatang, saya sudah bergabung atau saya sudah ada narasumber 3 orang. Ada Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University of Australia, Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat pagi, Bapak-bapak. Salam sehat. Selamat pagi. Sehat. Oke, saya langsung mau ke Mas Heri. Mas Heri, kalau periode yang disampaikan oleh Pak Presiden sampai tanggal 25 Juli, ada perbedaan yang signifikan nggak dengan periode tanggal 3 sampai 20 Juli? Iya, seperti disampaikan kemarin sudah cukup jelas ya sama Presiden bahwa ini akan ada diperpanjang kira-kira sampai tanggal 25. Kemudian jika situasinya terus membaik, itu akan dilakukan sejumlah pelonggaran yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi kalau dari secara keseluruhan sebenarnya PPKM ini dilaksanakan masih sama dengan periode 3 sampai tanggal 20 kemarin. Jadi diperpanjang, kita akan lihat sampai tanggal 25. Terus kemudian yang kedua juga harus dilihat juga bahwa ini juga ada surat edaran Satgas yang mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam periode Idul Adha ini tanggal 18 sampai juga tanggal 25. Jadi ini sebenarnya paralel Mas Bayu, pembatasannya masih dilakukan dan kemudian indikator epidemiologinya juga masih perubahannya masih belum terlalu signifikan, kendati tempat tidur rumah sakit bebannya sedikit berkurang, kemudian jumlah penularan hariannya juga mengalami pengurangan, sehingga kita berharap ini akan berlanjut dan dalam 5 hari ke depan kita melihat perkembangan yang lebih baik dan signifikan. Oke, angka 5 hari ini kan diharapkan bisa menurunkan indikator-indikator yang tadi Mas Heri sebutkan dengan signifikan ya. Tapi pemilihan 5 hari ini dasarnya apa, Mas Heri? Hitung-hitungannya bagaimana? Iya, jadi 5 hari sampai tanggal 25, terus kemudian kan ada juga jika kondisinya membaik maka akan dilakukan perubahan. Itu jika terjadi kondisinya membaik, tetapi kan kita harus lihat, kita semua masih belum tahu dalam 3 atau 4 hari ke depan bagaimana situasinya, tapi tentu saja semua berharap situasinya semakin terkendali, semakin membaik, sehingga perubahan-perubahan atau pelonggaran itu yang di-concern Presiden kemarin adalah bagaimana ini kan juga berat bagi pergerakan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah ini juga harus benar-benar diperhatikan, sehingga kebijakan kita ini juga tetap memperhatikan hal tersebut, tapi di sisi lain juga memastikan bahwa mobilitas masyarakat yang memicu kerumunan itu bisa terus ditekan sehingga laju penularan bisa dikendalikan. Oke, saya mau geser ke Pak Diki. Pak Diki melihat kebijakan PPKM yang diperpanjang sampai tanggal 25 Juli. Kacamata Anda, perspektif Anda bagaimana? Ya, ini saat ini kita dihadapkan pada pilihan sulit ya. Ini antara ekonomi dan kesehatan sekali lagi. Ini sudah saya prediksi dan ingatkan sejak awal pandemi bahwa Indonesia ya, dan sekali lagi saya juga ingin ini banyak menganggap bahwa ini pertama Indonesia, tidak ya, saya sampaikan. Indonesia ini saya sebagai salah satu penyusun ya, Pandemic Preparedness Plan, bahkan di era 2009-2010 kita tuh sudah punya itu. Yang sayangnya tidak diikuti dan tidak dilakukan ya sejak awal pandemi ini. Ini yang saya sampaikan di awal bahwa PPKM, saat itu kan belum ada, PSBB atau pembatasan apapun namanya di Indonesia itu berat. Saya sampaikan berat dan tidak akan terlalu efektif karena apa? Karena ongkos sosial, politik, ekonominya besar sekali. Sehingga dari awal saya ingatkan, strategi utama kita itu harus di testing, tracing, isolasi, karantina. Karena itu yang akan berdampak sangat esensial mencegah semuanya, mencegah perburukan, mencegah angka kesakitan, kematian. Tapi sayangnya sampai saat ini itu tidak dilakukan dengan memadai. Nah, ini yang akhirnya kita dihadapkan pada pilihan sulit ini saat ini. Sehingga ketika saya sekarang
ketika awal-awal menganjurkan memang harus ada bahkan lockdown PPKM ketika itu, ya karena pilihannya sudah sangat antara jiwa dan ekonomi gitu. Nah, saat ini ya dengan situasi yang sudah berat ini, ya saya memberi satu advice-nya begini, lakukan strategi ekstrim 3T. Yang sayang Pak Presiden belum menekankan ini, karena itu yang, ya tentu kalau Pak Presiden bagaimana yang mensupportnya ya, dan memberikan support datanya. Jadi 3T ini yang penting, yang akan menjaga kesinambungan pengendalian pandemi kita. Pembatasan memang berat, dan saya kira 1 minggu ini ya oke, tapi 1 minggu ini harus disadari bahwa esensinya adalah, pertama, situasi belum membaik. Satu hal yang sangat jelas saya harus sampaikan melalui, mudah-mudahan Pak Presiden mendengar, bahwa 2 data yang beliau sampaikan itu sangat lemah argumentasinya secara ilmiah. Baik itu BOR maupun angka kasus harian, karena dua-duanya tergantung pada kapasitas tes kita. Tes kita rendah, bahkan kalau saya sampaikan saat ini kita masih harusnya 1 juta tes per hari. Tes positivity rate kita menunjukkan bahkan kalau PCR itu hampir mendekati 50%. Luar biasa amat sangat tinggi ya. Dan kemudian tes positivity rate ini trennya meningkat. Itu di indikator awal. Kemudian juga kita lihat angka reproduksi bahkan sekarang walaupun tidak terlalu signifikan meningkatnya, tapi ini masih positif tinggi karena artinya ada penambahan di secara eksponensial. Kedua, indikator telat, ya ini kalau namanya telat itu nggak boleh terjadi. Artinya seperti hunian rumah sakit, iya itu sebetulnya trennya masih positif. Kedua, angka kematian. Nah ini yang menjadi indikator sangat jelas bahwa situasi perburukan pandemi di kita ini masih terjadi, dan semua faktor ini mengarahkan bahwa kita nggak bisa tidak, solusinya adalah penguatan secara ekstrim di testing. Jadi jangan sampai kasus harian yang turun ini dijadikan sebagai dasar bahwa situasi membaik, padahal testingnya rendah, testingnya lemah gitu. Dan strategi testing kita itu pasif, dan ini berbahaya sekali. Sehingga supaya PPKM ini nggak berlarut-larut, saya sampai di Twitter pagi ini saya sengaja mengingatkan kembali, ada yang disebut dengan jebakan pembatasan, jebakan lockdown, bulak-balik. Karena apa? Karena kita lupa pada esensi yang sebetulnya efektivitasnya sangat rendah, tidak akan merugikan masyarakat, tidak akan merugikan dunia usaha, tapi testingnya itu harus ditanggung negara, testing gratis dan diperkuat, sehingga kita jangan kaget, jangan takut kalau ditemukan kasus positif banyak. Okay. Karena memang sudah banyak positivity rate-nya tinggi. Yang nggak boleh itu kasus hunian rumah sakit tinggi dan kematian tinggi. Ini sebetulnya solusinya tuh harus di situ. Jadi testingnya 1 juta itu minimal, kalau bisa ya 3 juta. Sehingga nggak perlu berlarut-larut PPKM ini, apalagi sampai lockdown. Karena kita baru mau mendekati puncak loh Mas Bayu. Oke, baik. Nanti saya elaborasi lagi ke Pak Diki, saya mau ke Pak Roy. Pak Roy, ya. Perpanjangan 5 hari ini buat rekan-rekan di retail artinya apa Pak? Ya, terima kasih Bayu. Ya, jadi kalau kami pada prinsipnya pelaku usaha tentunya memonitor terus perkembangan situasi keadaan yang berkaitan dengan PPKM darurat. Dan kita tentunya apresiasi ya pemerintah melakukan bagian yang terpenting untuk menanggulangi dan memutus penularan. Tetapi kami memberi catatan, ya artinya tentunya catatan ini kami sebagai pelaku usaha sektor esensial dan kritikal tentunya berharap yang pertama kita toko swalayan yang ada di dalam mal yang jelas-jelas melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, kemudian juga bahkan kita semua pekerja sudah divaksin, kemudian paling gampang memonitor ketika masyarakat berbelanja kebutuhan pokok dan sehari-harinya, jumlahnya berapa, kita bisa hitung per kepala, pintunya juga masuknya hanya 1, dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kami berusaha sama-sama menerapkan prokes itu sebenarnya sudah terbukti. Dan kita tidak pernah jadi klaster pandemik. Nah, oleh karena kita berharap perpanjangan ini, PPKM darurat, kita juga dapat same playing field. Kita dengar dan kita ketahui bahwa kemarin dikatakan bahwa pohon-pohon yang di pasar, ya, atau tradisional, ya, pasar rakyat, kemudian PKL, pedagang kaki lima,
kemudian juga macam-macam risknya yang cukup signifikan itu, ya tentunya kami mendukung saja pemerintah akan membuka. Tetapi kalau dibandingkan dengan toko swalayan, risikonya jauh lebih kecil, jauh lebih rendah. Karena apa? Contohnya saya ambil contoh. Pintu masuknya cuma satu. Sementara kalau di pasar kita tahu segala area adalah pintu. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung jumlah orang yang masuk. Kemudian yang ketiga, bagaimana meyakinkan bahwa yang di pasar itu hanya kebutuhan pokok. Pasti di sana ada juga kebutuhan pakaian, kebutuhan ada toko sepatu, ada toko jahit, dan lain sebagainya. Artinya apa? Terlalu besar areanya, tentu juga nggak gampang untuk mengawasinya. Nah, sementara kami yang jelas-jelas, tokonya jelas, jumlahnya juga jelas, pintu masuknya jelas, protokol kesehatan jelas, malah justru dibatasi, bahkan ada beberapa yang jenis toko swalayan yang harus ditutup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan juga dengan PPKM darurat, kita berharap tentunya daerah tidak multitafsir. Ada beberapa daerah di PPKM darurat yang pertama ini menutup 100% toko swalayan. Kami nggak mengerti mengenai hal tersebut. Karena apa? Apakah daerah tersebut sanggup memberi makan dan minum bagi rakyatnya, bagi warganya? Ya, ditutup sampai hari ini. Dan ini mengunci kita semua karena apa? Karena toko swalayan itu, Pak Bayu, kita tidak hanya soal menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, tapi di situ ada UMKM yang berharap dagangannya bisa dibelanjakan. Ada penjual makanan minuman di sekitar toko itu ya, modern, toko swalayan, tukang parkir, outsourcing yang bekerja harian. Itu semua harus dihentikan atau berkurang. Ada instruksi tadi yang berbeda ya di daerah yang tadi Pak Roy highlight, sementara Pak Diki meng-highlight soal testing ya. Nanti kita tanya ya ke Mas Heri, tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.